Apakah Tuhan menjawab doa kita? Halo semuanya. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenungkan pesan yang ada di inti harapan, iman, dan perjuangan harian manusia. Ini ungkapan yang sering kita dengar, namun seringkali salah dipahami. Tuhan menjawab doa kita. Sebelum mendalami bagaimana atau mengapa Tuhan menjawab kita harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, sebuah pertanyaan mendasar yang butuh kejujuran mutlak. Apakah kita benar-benar percaya akan keberadaan Tuhan? Apakah kita percaya kekuatan yang lebih tinggi, pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita? Jika jawaban Anda adalah tidak, maka secara logis percakapan ini berakhir di sini. Lagi pula, Anda tak bisa membahas jawaban dari Tuhan yang keberadaannya tidak Anda percayai. Namun, jika jawaban Anda ya, artinya Anda percaya manusia diciptakan oleh Tuhan, Sang Pencipta Maha Kuasa, maka kita harus menerima kebenaran mendalam ini. Kita miliknya. Hidup manusia bukanlah kebetulan kosmik. Anda bukanlah kombinasi sel acak yang hanyut tanpa tujuan melintasi waktu. Anda diciptakan dengan tujuan tertentu, nilai yang melekat, dan arahan ilahi. Hak-hak Sang Pencipta. Mengapa kita milik Tuhan? Karena berdasarkan hukum realitas, pencipta memegang otoritas atas apa yang mereka ciptakan. Pikirkan tentang dunia di sekitar kita. Sang seniman. Saat seniman menghabiskan berbulan-bulan mencurahkan jiwanya ke kanvas, melukis mahakarya menakjubkan, lukisan itu milik sang seniman. Mereka menentukan di mana itu digantung dan apa yang diwakilinya. Sang penemu. Bayangkan insinyur brilian yang menciptakan teknologi yang sangat canggih. Perangkat itu berfungsi terbaik jika mengikuti panduan yang ditulis insinyur yang tahu setiap kabel di dalamnya. Dengan cara yang sama, jika Tuhan menciptakan kita, kita adalah miliknya. Dan karena kita miliknya, logis jika kita mempercayai hikmatnya dan mematuhi bimbingannya. Kita bukanlah yatim piatu terabaikan yang mengarungi dunia yang gelap. Kita adalah anak-anak di bawah asuhan Tuhan Bapa yang pengasih dan maha tahu. Inilah lensa tepat yang harus kita gunakan untuk memandang doa. Doa bukanlah mesin penjual otomatis kosmik tempat Anda memasukkan permintaan dan menuntut hadiah. Doa adalah sebuah hubungan. Ini adalah dinamika antara anak dan orang tua. Anak-anak meminta banyak hal, dan orang tua yang baik tahu permintaan anak hanya bisa dijawab dengan 3 hal. Ya, tidak, atau tunggu. Jawaban nomor 1, ya. Jawaban pertama adalah yang kita semua kejar, ya. Saat Tuhan berkata ya, dunia terasa cerah. Kita merasakan gelombang kegembiraan, kelegaan, dan rasa syukur yang mendalam. Mungkin Anda berdoa untuk kesembuhan orang terkasih, dan dokter tiba-tiba menyampaikan kabar baik. Mungkin Anda berdoa untuk pekerjaan guna membayar tagihan dan telepon berdering dengan tawaran. Mungkin Anda berdoa untuk perlindungan saat badai berbahaya atau kesuksesan dalam upaya besar hidup. Di saat ini, iman kita terasa sangat kuat karena semuanya selaras dengan keinginan kita. Contohnya bayangkan siswa yang menghadapi ujian besar yang menentukan karirnya. Mereka belajar sampai mata mereka kabur, mereka bekerja keras, dan mereka berlutut memohon perkenanan Tuhan. Saat hasilnya keluar dan mereka lulus dengan sangat memuaskan, hati mereka meluap dengan rasa syukur. Kita menyukai jawabannya karena itu memberi kita kenyamanan dan validasi secara langsung. Tapi orang tua yang hanya berkata ya belum tentu merupakan orang tua yang penuh kasih. Terkadang mereka justru memanjakan. Kasih sejati butuh batasan yang sehat dan saling pengertian. Jawaban nomor 2, tidak. Ini membawa kita ke jawaban kedua, yang menguji dasar iman kita, tidak. Saat Tuhan berkata tidak, itu menyakitkan. Kita merasa kecewa, ditolak, dan terkadang sangat bingung. Kita menatap langit dan bertanya, kenapa? Kenapa engkau menutup peluang itu? Kenapa engkau membiarkan hubungan itu berakhir? Kenapa engkau menolak sesuatu yang tampak begitu baik bagiku? Tapi kita harus sadar bahwa seringkali Tuhan berkata tidak, bukan karena marah, tapi karena kasih yang melindungi. Dia berkata tidak untuk melindungi kita dari bahaya yang sama sekali tidak kita sadari. Contohnya, bayangkan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun menonton film balapan. Terpukau oleh kecepatannya, dia mendatangi orang tuanya dan memohon untuk dibelikan mobil sport Lamborghini bertenaga tinggi seharga jutaan dolar. Apa yang dilakukan orang tua yang penuh kasih? Mereka berkata tidak, bukan karena ingin dia menderita, dan bukan karena mereka kurang kasih sayang. Mereka berkata tidak karena mereka memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki remaja itu. Mereka tahu bahwa menempatkan pengemudi yang tidak berpengalaman di balik kemudi mesin sekuat itu adalah resep kehancuran. Mari kita lihat kenyataan lainnya. Banyak orang berdoa agar menang lotre atau menjadi sangat kaya dalam semalam.
Mereka pikir itu akan menyelesaikan semua masalah, tapi Tuhan melihat garis waktu hidup kita secara keseluruhan. Dia mungkin tahu bahwa kekayaan mendadak akan merusak karakter seseorang, memupuk kesombongan, menarik orang-orang manipulatif, dan akhirnya menghancurkan jiwa mereka. Kita hanya melihat masa kini, mobil yang mengkilap, cek yang besar, hubungan yang menarik. Tuhan melihat kehancuran di masa depan. Jawaban tidaknya seringkali merupakan bentuk perlindungannya yang paling dalam. Jawaban nomor 3, tunggu. Akhirnya kita sampai pada jawaban ketiga, yang bisa dibilang paling sulit untuk dijalani manusia. Tunggu. Menunggu melumpuhkan kita karena itu terbungkus dalam keheningan. Saat kita berdoa dan tidak ada yang terjadi hari demi hari, bulan demi bulan, kita menganggap Tuhan mengabaikan kita. Biar dilupain, tapi kita harus menanamkan kebenaran ini dalam pikiran kita. Penundaan bukanlah penolakan. Tunggu bukan berarti tidak. Itu hanya berarti waktunya belum tepat. Contohnya, bayangkan seorang balita yang menderita batuk parah yang menyakitkan. Sambil menangis, anak itu menatap dan memohon kepada orang tuanya untuk semangkuk besar es krim atau segenggam permen asam. Orang tua itu menatap dengan penuh kasih dan berkata, "Tidak sekarang, sayang, kamu harus menunggu sampai tubuhmu sembuh." Anak itu mungkin berteriak dan menganggap orang tuanya kejam, tapi orang tua itu bertindak berdasarkan kebijaksanaan medis. Tuhan menyuruh kita menunggu karena Dia seringkali sedang berkarya di dalam diri kita sebelum Dia berkarya bagi kita. Dia sedang membangun karakter kita, mengajarkan kesabaran, membuang kesombongan kita, dan mempersiapkan kita untuk benar-benar menerima berkat yang kita minta. Jika Anda memberikan tanggung jawab berat kepada seseorang yang belum dewasa, itu akan menghancurkan mereka. Tragedi besar masyarakat modern adalah obsesi kita terhadap segala sesuatu yang instan. Kita punya makanan instan, informasi instan, uang instan, dan hiburan instan. Kita telah menjadi budaya yang tidak bisa menoleransi sebuah jeda. Namun iman tidak bekerja dengan internet berkecepatan tinggi. Hal-hal terbesar di alam semesta ini membutuhkan waktu untuk menjadi matang. Sebuah benih tidak menembus tanah dan menjadi pohon ek yang menjulang tinggi dalam semalam. Ia tak harus berdiam dalam kegelapan, menumbuhkan akar, bertahan di musim hujan dan angin, dan perlahan inci demi inci menjadi cukup kuat untuk menghadapi badai. Saat Tuhan berkata tunggu, Dia sedang menumbuhkan akar-akarmu. Sebagai kesimpulan, saat saya menutup hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah perubahan perspektif. Jika kita benar-benar percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan hidup kita adalah milik-Nya, maka doa-doa kita harus berubah dari daftar tuntutan menjadi sebuah tindakan penyerahan diri. Kita harus berhenti mengukur kasih Tuhan semata-mata dari jumlah jawaban ya yang kita terima. Apakah jawab ya yang bergema dalam hidup Anda saat ini adalah ya yang penuh sukacita, tidak yang menyakitkan, atau tunggu yang tenang? Yakinlah akan satu kebenaran yang tak berubah ini. Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi ciptaannya. Bapa selalu tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Percayalah pada prosesnya, percayalah pada waktunya, dan di atas segalanya, percayalah pada Bapa kita, Tuhan yang Maha Kuasa, sepenuhnya. Terima kasih banyak dan kiranya Tuhan memberkati Anda semua.